losing time, I'm fading fast. Fabio yang akrab disapa El Diablo datang ke Misano dengan ekspektasi tinggi. Ia tahu, Yamaha tidak punya pilihan lain selain berevolusi. Bertahun-tahun mereka setia dengan mesin inline 4, mesin yang terkenal halus dan lincah di tikungan, tetapi kalah telak di trek lurus. Semua rival besar sudah menggunakan konfigurasi V4, Ducati dengan Desmo Sedici yang jadi raja top speed, Aprilia dengan RSGP yang makin mengerikan, hingga KTM yang terus berkembang dengan RC16. Yamaha tidak mau lagi jadi bahan tertawaan. Karena itu, mereka pun menghadirkan prototipe V4. Namun, begitu Fabio mencoba motor tersebut di lintasan, kenyataan pahit langsung menampah. Catatan waktunya di Misano hanya 1 menit 31,781 detik, lebih lambat dibanding catatan kualifikasinya di San Marino dengan motor inline 4 yang menembus 1 menit 30,228 detik. Bayangkan, bukannya lebih cepat, motor baru justru membuatnya tertinggal lebih dari 1 detik. Di dunia MotoGP, 1 detik bukan sekadar angka kecil, melainkan jurang lebar yang bisa mengubah posisi podium menjadi tercecer di barisan tengah. Setelah turun dari motor, Quartararo tanpa basa-basi menyampaikan kekecewaannya. Saat ini motor barunya lebih buruk dari yang inline 4. Pengembangan dari Barcelona tidak terasa di sini, katanya tegas. Kata-kata ini jelas menohok Yamaha. Sebelumnya, di Barcelona, meski kondisi lintasan basah, Fabio masih merasakan ada sedikit perkembangan. Namun di Misano, yang kondisinya jauh lebih ideal, ia justru merasa tidak ada kemajuan. Sebuah tamparan keras untuk proyek ambisius Yamaha. Daftar masalahnya panjang. Top speed motor masih kalah jauh dari Ducati. Grip ban seperti tidak menempel ke aspal. Elektronik terasa kacau, sulit dikendalikan, dan aerodinamika tidak membawa banyak perubahan dibanding motor lama. Bagi seorang pembalap yang terbiasa menggeber motor di limit, kondisi ini jelas membuat frustasi. Fabio tahu betul, tanpa motor yang kompetitif, tidak ada peluang untuk juara. Alex Rins, rekan setimnya, juga ikut angkat bicara. Menurutnya, Yamaha V4 memang punya potensi, tetapi masih sangat mentah. Rins, yang pernah membalap dengan inline 4 Suzuki dan V4 Honda, bisa merasakan perbedaan karakter. Ia mengatakan Yamaha masih mencari jati diri. Inilah tantangan besar yang dihadapi pabrikan Jepang itu. Setelah bertahun-tahun setia pada inline 4, kini mereka harus memulai segalanya dari nol. Masalah Yamaha sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa musim terakhir. Saat Suzuki hengkang dari MotoGP, Yamaha menjadi satu-satunya tim dengan mesin inline 4. Ducati, Honda, Aprilia, dan KTM semuanya V4. Artinya, Yamaha melawan arus sendirian. Mereka bertahan dengan identitas lama, tetapi hasil di lintasan membuktikan tren dunia berubah. Kini, ketika akhirnya mengikuti tren, mereka justru harus menapaki jalan panjang yang sama beratnya seperti dulu dialami Ducati dan Aprilia. Perlu diingat, Ducati juga tidak langsung sukses dengan V4. Butuh bertahun-tahun pengembangan sebelum Desmo Sedici jadi mesin dominan. Begitu pula Aprilia, yang dulu sempat diremehkan, tetapi kini bisa bersaing di barisan depan. Yamaha pun mungkin harus melewati proses serupa. Masalahnya, Fabio Quartararo tidak bisa menunggu selamanya. Kontrak, karir, dan ambisi juara dunia membuat kesabarannya terbatas. Rumor kepindahannya ke Ducati atau Aprilia bukan hal baru. Setiap kali Fabio mengeluh, publik makin yakin waktunya di Yamaha tidak akan lama. Fans Yamaha pun mulai cemas. Jika Quartararo pergi, siapa yang bisa menggantikannya? Dialah wajah utama Yamaha sejak era Valentino Rossi berakhir. Dialah yang membawa gelar dunia ke Iwata pada 2021. Kehilangan Fabio berarti kehilangan pilar utama masa depan. Namun di balik keluhannya, Fabio masih menyimpan sedikit optimisme. Ia bilang Yamaha harus fokus memperbaiki elektronik, mencari grip yang konsisten, dan meningkatkan top speed. Arah yang jelas sudah diberikan. Tinggal bagaimana Yamaha bisa mengeksekusinya. Quartararo bukan tipe pembalap yang suka menyerah. Ia keras di depan media karena ingin memberi tekanan agar Yamaha bergerak cepat, bukan untuk meninggalkan proyek. Di media sosial, reaksi fans pun beragam. Ada yang mendukung Fabio agar tetap sabar dan memberi waktu pada Yamaha. Ada juga yang terang-terangan meminta Fabio pindah tim sebelum karirnya habis sia-sia. Bahkan sempat muncul tagar Save Fabio, tanda bahwa publik benar-benar khawatir dengan masa depan sang juara dunia 2021 ini. Tes Misano jelas jadi alarm keras bagi Yamaha.
Tetapi ujian yang lebih besar menanti di tes Valencia beberapa bulan mendatang. Semua pabrikan akan membawa senjata baru untuk musim berikutnya. Jika Yamaha masih gagal menunjukkan progres signifikan, kepercayaan Fabio bisa runtuh total. Saat itulah keputusan besar mungkin akan diambil. Namun sejarah MotoGP selalu memberi pelajaran penting. Tidak ada dominasi yang abadi. Ducati pernah terpuruk bertahun-tahun. Honda, yang dulu jadi penguasa, kini bahkan kesulitan sekadar finish 10 besar. Aprilia yang dulu diremehkan, kini menantang Ducati. Artinya, kebangkitan Yamaha bukan mustahil. Hanya saja, dibutuhkan keberanian, dana besar, dan konsistensi. Quartararo tentu berharap Yamaha benar-benar mendengar curhatnya. Bukan hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Jangan sampai motor V4 ini berhenti jadi sekadar proyek eksperimen. Ia harus menjadi senjata nyata. Fans Yamaha juga menanti, karena terlalu lama mereka haus kemenangan. Valentino Rossi sudah pensiun, Maverick Vinales pergi, kini tinggal Fabio sebagai harapan. Jika proyek V4 gagal, masa depan Yamaha di MotoGP bisa makin suram. Bayangkan betapa heroiknya jika Yamaha berhasil bangkit. Curhat Fabio di Misano akan dikenang sebagai titik awal revolusi. Dari rasa kecewa lahir motivasi baru. Dari kritik lahir inovasi. Dan ketika akhirnya Yamaha kembali meraih kemenangan besar, dunia akan melihat bahwa perjalanan ini memang pantas diperjuangkan. Saat ini memang pahit. Fabio kecewa, fans gelisah, dan Yamaha tertekan. Tetapi seperti kata pepatah, badai paling gelap biasanya datang sebelum fajar. Jika Yamaha berani melawan badai ini dengan strategi tepat, bukan mustahil mereka akan kembali bersinar. Dan pada hari itu, Fabio Quartararo bisa berkata, inilah hasil dari semua curhat, kerja keras, dan kesabaran kami. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the